وكل ضلالة في النار. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan sore hari ini saya secara pribadi diberikan kesempatan untuk bertemu dengan adik-adik dan saudara-saudara saya dari mahasiswa STIKIS atau STIKES Negeri Rizki di kota Makassar ini. Dan ini tentunya adalah salah satu dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkuru ni'matallahi 'alaikum." Ingatlah akan nikmat yang telah Allah berikan kepada kalian. Id kuntum a'da'a. Ketika kalian dulu bermusuh-musuhan. Ketika kalian dulu saling berselisih. Fa'allafa baina qulubikum. Lalu Allah melembutkan hati-hati kalian. Fa'asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu dengan kelembutan hati itu kalian atau dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut kalian menjadi bersaudara. Maka persaudaraan seorang muslim, seorang mukmin adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Adalah nikmat yang wajib kita syukuri. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Kalau kalian mensyukuri nikmatku, maka aku akan menambah nikmat yang sudah aku berikan kepada kalian. Namun kalau kalian mengingkarinya, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Maka jemaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus selalu mensyukuri nikmat Allah. Dan salah satu nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita dan terkhusus pada sore hari ini adalah nikmat persaudaraan yang dulunya kita tidak saling mengenal, dulunya kita tidak saling sapa menyapa, kemudian Allah Subhanahu wa taala mempersaudarakan kita. Maka Allah mengingatkan kepada kita, ingatlah akan nikmat Allah yang telah Allah berikan kepada kalian. Adik-adik sekalian, para mahasiswa yang kami hormati, sebelum kita membahas kitab yang sebagaimana yang sudah kita sepakati bersama, yaitu kitab yang ditulis oleh salah seorang ketua ulama besar di Saudi Arabia, Syekh Abdul Aziz Ibn Baz rahimahullah ta'ala, dan beliau sudah meninggal dunia. Maka tentunya ada perkara yang penting untuk saya sampaikan, terutama pada pertemuan pertama kita ini. Apa yang kita adakan pada sore hari ini adalah bentuk menuntut ilmu. Jadi ini adalah kegiatan menuntut ilmu, mencari ilmu. Bukan sekedar dia mencari, tapi dia menuntut. Berusaha keras untuk mendapatkan sesuatu yang disebut dengan ilmu. Disebutkan oleh para ulama bahwa ada dua golongan manusia yang tidak pernah puas dengan apa yang dia cari. Pertama adalah pencari harta, mencari dunia, ini nggak pernah puas. Sudah diberikan dia mobil misalnya satu, dia masih ingin mobil yang kedua. Sudah diberikan rumah yang mewah, dia masih ingin rumah yang berikutnya lagi. Sudah diberikan harta yang melimpah, dia masih butuh lagi. Coba kita lihat, ya, di negeri ini banyak yang melakukan tindakan korupsi. Itu bukan orang-orang miskin, itu orang-orang yang insya Allah cukup, ya kan? Dia cukup. Ya, namun itulah manusia yang mencari harta tidak pernah puas, tidak pernah puas. Disebutkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau kana libni Adam wadiyan," seandainya manusia ini memiliki wadiyan, dua lembah minaz zahab, dua lembah emas, maka dia ingin lembah yang berikutnya lagi, lembah yang ketiga. Coba kalau ada manusia punya dua lembah emas, ini tidak akan habis dimakan 7 turunan, ya. Tapi manusia begitu. Ini golongan pertama. Golongan yang kedua disebutkan oleh para ulama,
Golongan yang tidak pernah puas adalah talabul ilm, para penuntut ilmu. Ini nggak pernah puas. Sudah dapat ilmu, dia ingin dapat ilmu yang berikutnya lagi. Banyak ustaz-ustaz kita, walhamdulillah, sudah dapat ilmu, dia terus belajar kepada para ulama. Sudah belajar kepada ulama yang satu, dia terus belajar kepada ulama yang lainnya lagi. Dan kita melihat bahwasanya di antara para ulama kita seperti Imam Al-Bukhari rahimahullah memiliki banyak guru. Ada yang gurunya sampai ratusan atau mungkin seribuan ya, dari kalangan guru-guru yang mereka belajar kepada gurunya. Ini juga menunjukkan bahwa penuntut ilmu tidak akan puas kalau penuntut ilmu yang sebenarnya, ya kan? Tapi kalau sekedar label saja penuntut ilmu, mengaku penuntut ilmu, nah tentunya ini akan cepat puas, ya. Baik. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama saya akan jelaskan apa itu ilmu. Apa itu ilmu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim." Menuntut ilmu itu adalah wajib bagi setiap muslim. Muslim mencakup di dalamnya muslimah. Ya kan? Muslim mencakup muslimah. Adapun tambahan wa muslimah ini tambahan yang lemah, dilemahkan oleh para ulama, di antaranya adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani melemahkannya. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin, kalimat muslimatin ini tambahan yang lemah dalam lafaz hadis. Ya, hadis yang kuat adalah talabul ilmi fariidatun ala kulli muslim. Ya. Nah, muslim di dalamnya mencakup juga muslimah. Sebagaimana kita ucapkan assalamualaikum ini untuk laki-laki, tapi ketika kita ucapkan untuk perempuan itu tidak mengapa. Ya. Adik-adik sekalian, para mahasiswa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sekarang dari hadis ini jelas nampak bagi kita bahwa menuntut ilmu itu wajib. Lalu ilmu apa yang dimaksudkan di dalam hadis ini? Para ulama kita menjelaskan bahwa ilmu yang diinginkan adalah ilmu agama, ilmu Islam. Itu wajib. Dan wajib itu ada berapa? Ada dua. Ada fardu kifayah, ada fardu ain. Fardu kifayah adalah kewajiban yang apabila sebagian orang sudah melakukannya, maka gugur kewajiban itu dari sebagian yang lain. Seperti penyelenggaraan jenazah ya. Kalau sudah ada yang menyelenggarakan, yang lain tidak wajib. Tapi kalau tidak ada, kena semua kewajibannya. Tapi kalau sudah misalnya sudah ada, maka yang lain gugur kewajibannya, tidak berdosa ya. Nah, adapun yang kedua yaitu fardu ain. Kewajiban yang dikenakan kepada tiap-tiap pribadi. Tidak gugur dengan pelaksanaan kewajiban oleh pribadi yang lain, seperti sholat. Sholat ya. Kalau sudah ada orang sholat, maka yang lainnya tetap wajib. Walaupun misalnya dia sakit, dia wajib untuk sholat. Dia wajib untuk sholat. Nah, di antara perkara yang disebutkan oleh para ulama masuk di dalam tataran fardu ain adalah menuntut ilmu. Jadi siapa yang meninggalkan menuntut ilmu, maka dia berdosa. Ya kan? Siapa meninggalkan menuntut ilmu, maka dia berdosa. Yang dimaksud adalah ilmu agama. Adapun ilmu dunia, misalnya orang tidak tahu matematika, insya Allah tidak akan ditanya sama malaikat. Kenapa kamu di dunia dulu nggak belajar matematika? Atau nggak tahu ilmu fisika misalnya ya, tidak akan ditanya. Ya, tapi ilmu agama akan kita ditanya. Siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa kita pun akan ditanya kepada kita sekalian. Maka itu yang wajib kita pelajari, ilmu agama. Ilmu apa? Ilmu agama. Itu yang wajib untuk kita ketahui. Nah, oleh karena itu kita wajib belajar ilmu agama. Sekarang pertanyaannya, kenapa ilmu agama ini menjadi wajib? Kenapa harus dipelajari? Kenapa kita harus belajar? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama disebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surah As-Surah ayat 52, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina." Demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruh. Kami wahyukan kepadamu wahai Muhammad ruh. Kalimat ruh, tahu ruh ya? Ruh. Min amrina, dari perkara kami. Perhatikan, saya nggak sebutkan seluruh ayatnya, saya potong saya sampai di sini.
Nanti kelengkapannya kalian bisa baca sendiri pada surah As-Surah ayat 52. Nah, agak panjang. Tentunya nggak cukup kalau kita mau bahas secara keseluruhan. Saya potong sampai sini ya. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau wahai Muhammad ruh dari perkara kami. Coba sekarang perhatikan. Apa yang Allah wahyukan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Qur'an ya. Al-Qur'an. Al-Qur'an ini isinya apa? Ilmu agama. Al-Quran isinya ilmu agama. Seluruh dalam Al-Quran ilmu agama. Seluruhnya. Paham? Nah, sekarang Allah mewahyukan kepada Rasul SAW Al-Quran atau dalam tanda petik ilmu agama. Paham tidak? Nah, tapi di dalam ayat ini Allah menyebutkan mewakili istilah Al-Quran atau ilmu agama dengan kalimat ruh. Berarti ilmu agama atau Al-Quran yang isinya adalah ilmu agama, itu adalah ruh. Itu adalah ruh. Tahu ruh fungsinya? Apa? Karena masih punya ruh. Orang mati karena dicabut rohnya. Paham ini? Nah, ilmu agama adalah ruh bagi seorang mukmin. Siapa yang di dalam dadanya dari kalangan orang-orang beriman tidak ada di dalamnya ilmu agama, berarti orang ini tidak ada rohnya. Kalau nggak ada rohnya berarti apa? Mati. Berarti dia mati. Tapi kok hidup? Iya. Yang mati hatinya. Yang mati hatinya. Paham ya? Yang mati apa? Hatinya. Sehingga ketika dipanggil untuk apa? Mendatangi perintah Allah dan Rasulnya, tidak dengar lagi. Karena sudah mati. Orang mati kan, misalnya orang mati kita suruh, kamu makan. Walaupun di depannya ada sate ataupun ayam goreng yang enak ya, dia nggak akan makan. Kan dia nggak dengar lagi, sudah mati. Ini orang mati. Maka orang yang tidak punya ilmu agama di dalam dadanya berarti dia mati. Ya, disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ya ayyuhalladzina amanu istajibu lillahi walirrasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang beriman, penuhilah panggilan Allah dan Rasulnya apabila dia memanggil kamu menuju kepada sesuatu yang bisa menjadikan kamu hidup. Nah ini, apa itu maksudnya? Ilmu agama. Jadi banyak orang mati sebelum datang kematian yang sebenarnya. Jadi sekarang tinggal kita mau jadi orang mati atau mau jadi orang hidup? Kalau mau jadi orang hidup, bagaimana syaratnya? Di dalam dada kita harus ada ruh. Apa itu? Agama. Nah, sekarang kehidupan seseorang itu juga bertingkat-tingkat. Ada orang yang hidupnya betul-betul hidup, ada yang asal hidup. Jadi istilahnya orang mati segan hidup tak mau. Sebenarnya mati, tapi masih hidup. Sebenarnya hidup, tapi sudah mau mati. Ini kalau orang sudah kritis biasa di rumah sakit ya, mati segan hidup tak mau. Atau orang yang sudah dimabuk cinta ya, biasanya itu juga mati segan hidup tak mau. Bawaannya selalu mau bunuh diri. Ya putus cinta atau apa ya. Nah ini, bawaannya selalu mau bunuh diri. Ini juga mati segan hidup tak mau. Baik, adik-adik sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, perhatikan. Roh juga bertingkat-tingkat, kehidupan bertingkat-tingkat. Maka semakin banyak ilmu agama yang ada di dalam diri kita, semakin kita paham ilmu agama, maka semakin kita hidup. Ada yang taunya agama pas-pasan, ya hidupnya itu tadi. Hidupnya juga pas-pasan. Yang hidup sebenarnya yang paham ilmu agama. Oleh karena itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Muawiyah bin Abi Sufyan, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan menjadikan dia paham agama. Ya sekarang kita saja ya, mau hidup atau mau mati. Jadi kalau mau lihat mayat berjalan ya itu tadi, orang yang tidak tahu agama, enggak sholat, enggak mengaji, tidak belajar agama, kehidupannya tidak jelas, tidak dapat ketenangan. Ya kan? Seperti itu. Dan tentunya ini tidak akan mendukung program pemerintah kita
Diciptakan manusia-manusia yang bermutu. Ya, manusia-manusia yang produktif. Ya, manusia produktif muncul dari ketenangan. Ketenangan itu ada dalam agama. Kalau orangnya tenang, muncul manusia produktif. Dan tentunya kalian dibina di kampus ini, bagaimana kalian menjadi orang produktif. Karena apa yang kalian pelajari dari ilmu kesehatan kadang bisa menjadi ilmu yang wajib pada momen tertentu. Kalau misalnya di sebuah tempat tidak ada yang tahu kesehatan, ya, dan kita memang mampu untuk belajar kesehatan, maka bisa menjadi wajib. Ya, oleh karena itu kalian bersungguh-sungguh untuk belajar apa yang kalian pelajari, ya, tentunya didampingi dengan apa? Ilmu agama. Ilmu agama itu yang pertama. Yang kedua, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada surah Al-An'am ayat 122. Nanti ini surahnya dilihat masing-masing di terjemahannya ya, karena saya nggak mungkin baca seluruh ayatnya. Sebagian saya potong saja dalam rangka untuk mengambil saja inti permasalahan yang kita bahas, ya. Allah berfirman dalam surah Al-An'am, "Awaman kana maitan." Apakah orang yang tadinya mati? Ini sudah sebut mati. Berarti nggak ada ruhnya kan? Mati. Fa'ahyainahu. Lalu kami hidupkan dia. Tadinya dia mati, kami hidupkan dia. Wa ja'alna lahu nura, dan kami jadikan dia atau untuk dia cahaya. Kami jadikan untuk dia cahaya. Jadi tadinya dia mati, Allah hidupkan. Allah hidupkan dengan cara memberikan kepada dia cahaya. Memberikan kepada dia cahaya. Yamshi bihi fin nas. Dia berjalan dengan cahaya itu di tengah-tengah manusia. Kama masaluhu fid dhulumat. Apakah sama orang tersebut dengan orang yang berada di dalam kegelapan? Laisa bi kharijin minha. Yang dia tidak bisa keluar dari kegelapan tersebut. Kadzalika zuyyina lil kafirina ma kanu ya'malun. Demikianlah Allah menghiasi bagi orang-orang yang kafir apa yang mereka lakukan. Perhatikan ayat ini. Apakah orang yang dulunya mati, kemudian kami hidupkan dia, kata Allah. Dengan apa dihidupkan? Dengan memberi cahaya. Nah, para ulama menyebutkan tafsir ayat ini bahwa cahaya yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah sekali lagi ilmu agama. Itu cahaya yang menjadikan seorang yang tadinya mati bisa hidup. Jadi sudah mati hidup lagi. Kalau Allah menghendaki bisa tidak terjadi? Bisa saja terjadi. Nah, begitu juga orang yang mati hatinya. Kemudian dia ada keinginan untuk belajar agama, memahami agama, maka orang tersebut akan bisa hidup insya Allah. Hidup lagi. Iya kan? Orang hidup lagi. Nah, oleh karena itu maka ilmu agama adalah kehidupan. Kehidupan yang sebenarnya ilmu agama. Orang yang tidak paham ilmu agama, semuanya dia tidak hidup. Dia tidak hidup. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, kenapa kita harus belajar ilmu agama? Karena ilmu agama adalah al-basir. Penglihatan. Orang yang paham ilmu agama seperti orang yang melihat. Dan orang yang tidak paham ilmu agama seperti orang yang buta. Mana lebih bagus? Yang melihat. Tersiksa tidak orang buta? Tersiksa. Kalau nggak percaya, antum berdoa supaya buta ya. Tersiksa orang buta itu. Ya. Nah, disebutkan dalam Al-Quran pada surah Ar-Ra'd ayat 19. Allah berfirman, "Afaman ya'lamu annama unzila ilaika min rabbikal haqq kaman huwa a'ma?" Allah berfirman, apakah orang yang mengetahui, mengilmui bahwa yang diturunkan kepada engkau wahai Muhammad dari Rabbmu, dari penciptamu adalah kebenaran, sama dengan orang yang buta. Jadi apakah orang yang mengetahui apa yang diturunkan kepada Rasul ya oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kebenaran, berarti apa itu? Yang diturunkan kepada Nabi berupa kebenaran itu apa? Ilmu agama kan? Syariat, ilmu agama. Ilmu agama Islam. Itu yang diturunkan Rasulullah. Karena agama Islam kebenaran. Ya, diturunkan kepada Nabi SAW. Apakah ini orang yang tahu, mengilmui? Berarti dia berilmu. Punya ilmu tentang apa yang Allah turunkan kepada Muhammad SAW. Itu ilmu agama. Apakah orang seperti ini? Kaman huwa a'ma. Sama dengan orang yang buta.
Ya, coba perhatikan ya. Sangat indah Al-Quran ini. Kalau mau diperhatikan. Allah ceritanya ini tentang orang yang mengetahui, berilmu, memahami apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah. Apa yang Allah turunkan kepada Rasulullah adalah ilmu agama. Berarti ini ceritanya tentang orang yang memahami ilmu agama. Tapi di sini Allah bandingkan orang yang mengetahui ilmu agama dengan orang buta. Apa hubungannya? Apakah orang yang tahu agama, ini ringkasnya, apakah orang yang tahu agama sama dengan orang buta? Coba. Apa hubungannya? Menyamakan sesuatu kan harus sama ya? Harus sama. Misalnya air ini, air putih ini harus disamakan dengan air lain, misalnya teh gelas gitu ya. Kalau ini, apakah sama ini air aqua ini dengan mobil? Kan nggak nyambung gitu kan? Nah ini seperti itu modelnya. Nah ternyata Allah di sini membagi orang yang tahu ilmu agama dengan orang yang buta. Berarti kesimpulannya orang yang mengetahui ilmu agama adalah orang yang tidak buta. Berarti apa? Melihat. Jadi diibaratkan orang yang paham ilmu agama itu seperti orang yang melihat. Dan orang yang tidak paham ilmu agama seperti orang buta. Iya kan? Orang buta itu apa? Orang buta itu sebab tidak tahu kan? Misalnya antum datang depan orang buta, angkat ini teh gelas di depannya. Ayo ini apa? Dia bilang apa kira-kira? Hah? Nggak tahu. Ya, angkat lagi buku di depannya, tanya lagi apa ini? Dia bilang apa? Nggak tahu. Angkat lagi air, angkat di depannya bilang, ini apa? Dia bilang apa? Nggak tahu. Itu orang buta. Coba tanya juga orang yang tidak tahu ilmu agama. Ayo, coba sebut. Berapa rukunnya berwudu? Dia bilang apa? Nggak tahu. Tanya lagi, bagaimana caranya orang bisa khusyuk sholat? Nggak tahu. Tanya lagi, ada yang seterusnya. Berapa jumlah malaikat? Nggak tahu. Ya? Siapa Nabi setelah Nabi Daud? Enggak tahu. Ya gitu kan? Sama persis ya modelnya. Jadi orang tidak tahu ilmu agama seperti itu. Seperti orang buta. Seperti orang yang buta. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man kana fi hadhihi a'ma wa huwa fil akhirati a'ma wa adallu sabila." Dalam surah Al-Isra ayat 72. Ini penting ayat ini. Surah Al-Isra ayat 72. Allah berfirman, barang siapa yang di dunia ini buta, maka di akhirat nanti dia juga akan buta. Siapa yang di dunia buta, di akhirat juga akan buta. Ada sahabat dulu namanya Ibnu Ummi Maktum, dia buta. Yang tanya kepada Nabi tentang boleh tidak dia meninggalkan salat berjamaah di masjid. Tapi Nabi mengatakan nggak boleh kan, padahal dia buta. Menunjukkan di zaman sahabat ada orang buta, sahabat. Nah sekarang apakah Ibnu Ummi Maktum karena dia buta di dunia, di akhirat juga dia akan dibutakan oleh Allah? Jawabannya tidak. Lalu kenapa Allah berfirman, siapa yang di dunia ini buta, maka di akhirat dia akan buta? Nah, penafsiran ayat ini adalah, siapa yang di dunia ini buta terhadap ilmu agama, maka di akhirat dia akan dijadikan buta, tidak bisa melihat buta yang sebenarnya. Ya kan? Nah, ini diperjelas dengan ayat selanjutnya di dalam Al-Quran atau surah yang lain di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada an dzikri." Siapa yang berpaling dari peringatanku, kata Allah. Apa peringatannya Allah? Itulah agama, peringatannya Allah. Peringatan Allah adalah Al-Quran dan hadis dari Rasul SAW. Itu peringatan Allah. Barang siapa yang berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Maka kami akan berikan kepada dia kehidupan yang sempit. Siapa yang berpaling dari peringatan Allah, Allah akan berikan kehidupan yang sempit. Sekarang kita lihat orang kafir. Orang kafir. Banyak di antara orang kafir ternyata kaya. Mobil banyak. Rumah nggak usah ditanya. Simpanan di bank, ya tentunya orang sudah tahu. Nah, dia orang kafir kaya. Lalu ayat ini bagaimana? Bahwa siapa yang meninggalkan peringatan Allah, di antaranya adalah orang kafir yang meninggalkan peringatan Allah, maka kami akan berikan kehidupan yang sempit. Kita lihat loh, kehidupannya Masya Allah. Bahkan yang punya hotel orang kafir.
Yang punya pesawat, orang kafir juga. Yang punya harta banyak, orang kafir juga. Kok bisa mereka kehidupannya begitu? Nah, oleh karena itu, maka para ulama kita mengatakan, dimaksud dengan kehidupan yang sempit bukan karena orang itu miskin. Banyak orang miskin, tapi kehidupannya luas. Ada orang, rumahnya kecil, istrinya cuma satu. Karena rumahnya kecil, istrinya cuma satu ya. Ya, rumahnya kecil. Tapi orang tersebut merasa tidak tenang kalau dia keluar rumahnya. Dia merasa tenang dalam rumahnya. Ada nggak orang seperti ini? Ada nggak? Dia senang bersama keluarganya, anak dan istrinya di rumah. Ada orang rumahnya Masya Allah, mungkin 7 lantai, 7 tingkat. Tapi dia kena penyakit yang namanya broken home. Bosan di rumah, selalu mau keluar. Ada nggak orang seperti ini? Fasilitas lengkap, tapi dia bosan di rumah. Jadi rumah itu seperti sempit. Ada nggak seperti ini? Nah, kalau antum tahu, maka antum bisa gambarkan apa yang dimaksud dengan kehidupan yang sempit itu. Bukan karena harta. Bukan itu. Makanya kalau pilih istri janganlah terlalu muluk-muluk. Harus yang kaya, harus yang ini. Kalau dia soleha, insya Allah dia istri yang terbaik. Ya kan? Karena rata-rata suami-suami kalau ditanya siapa wanita tercantik, dia bilang istrinya. Ya, begitu ya. Insya Allah. Ya, baik. Jadi begitu juga perempuan, nggak usah terlalu muluk-muluk kalau cari jodoh. Cari yang soleh. Insya Allah bahagia. Kehidupan itu yang kita cari. Nah, sekarang kenapa orang cari harta? Kenapa orang cari kedudukan? Ya, kenapa orang cari wanita yang cantik? Satu sebenarnya keinginan mereka, ketenangan dan ketentraman. Orang menyangka kalau banyak hartanya tenang, padahal belum tentu. Bukan tidak bisa, belum tentu. Orang mengatakan bahwa kalau tinggi jabatannya tenang, padahal belum tentu. Oleh karena itu maka ketika seorang gadis yang sederhana misalnya tinggal di desa, ya, tapi dia membawa ketenangan, maka itu adalah surga dunia, kenikmatan yang besar, harta yang termahal. Oleh karena itu Nabi SAW mengatakan, ya, ad-dunya mata wa khairu mataiha al-mar'atis salihah. Sesungguhnya dunia adalah perhiasan, dan perhiasan yang terbaik adalah wanita yang soleh. Perhiasan mahal atau murah? Mahal. Berarti wanita yang soleh adalah harta yang paling mahal di dunia. Seluruh perhiasan yang ada di dunia kalah. Nah, itu ketenangan. Ya sudah. Baik. Jadi yang dimaksudkan di dalam ayat ini bahwa siapa yang berpaling dari peringatan Allah, maka akan kami berikan kehidupan yang sempit perasaan hatinya. Satu, sempit. Fa inna lahum ma'isyatan dhanka. Yang kedua, ini siksaan pertama, sudah siksaan ini ya. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati a'ma, dan kami akan bangkitkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Nah, dalam keadaan buta. Allah jadikan pada hari kiamat dia buta. Kemudian qala ya rabbi lima hasyartani a'ma. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, kenapa kamu bangkitkan aku dalam keadaan buta? Wa qad kuntu basira. Padahal dulu di dunia saya bisa melihat. Jadi orang ini di dunia bisa melihat, tapi di akhirat Allah jadikan dia buta. Apa sebabnya tadi? Karena dia meninggalkan peringatan Allah. Meninggalkan peringatan Allah, ya, diantaranya adalah tidak mau belajar agama. Belajar agama itu. Kalau belajar main bola, Masya Allah. Ya, kalau belajar agama, ya. Katanya kalau belajar agama orang tidak bisa jadi modern. Siapa bilang? Bahkan sekarang kita lihat tren-tren modern sekarang ini itu munculnya sebenarnya dari ajaran-ajaran kuno. Contoh sekarang ada, nanti bulan Februari ada namanya Valentine Days ya. Katanya orang kalau nggak rayakan Valentine katanya kuno, jadul, zaman dulu ya. Padahal kalau kita lihat sejarahnya Valentine, ini lebih kuno daripada sejarah Islam. Dia itu sejarah Yunani dulu kan, ketika seorang pastor ya menyelamatkan gadis-gadis laki-laki untuk dinikahkan, kemudian dia dibunuh, kemudian harinya hari kematiannya dirayakan sebagai hari Valentine Days. Itu
zaman Yunani dulu sebelum munculnya Islam. Jadi kalau misalnya jadul-jadulan ya, istilahnya jadul sekali. Tapi orang sekarang anggap Masya Allah modern, padahal itu jadul ya, kuno. Maka salah kalau katakan orang yang mengamalkan ajaran Islam dikatakan kuno, salah sekali. Islam itu lebih modern daripada peringatan-peringatan seperti itu tadi, contohnya. Ya, itu. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini tadi. Jadi Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan buta. Kemudian dia protes kepada Allah, "Ya Allah, kenapa kamu bangkitkan aku dalam keadaan buta? Padahal kamu saya bisa melihat." Maka Allah berfirman apa? "Kadzalika." Begitulah. Atatka ayatuna, datang kepada kamu ayat-ayat kami, fanasitaha, kamu pura-pura lupa. Kamu pura-pura tidak butuh, kamu pura-pura tidak mau. Ya, kamu tidak mendatanginya. Padahal sudah datang kepada kamu ayat-ayat kami, bahwa informasi, ya pengajian dan seterusnya datang, kamu pura-pura tidak butuh, tidak mau. Wa kadzalika yauma tunsa, karena kamu dulu melupakan kami di dunia, maka sekarang hari akhir, hari kiamat, kami melupakan kamu. Dibalas. Buta kan? Buta karena tidak mau belajar agama. Maka ayat yang sebelumnya tadi yang kita sebutkan, barang siapa yang di dunia ini buta, di akhirat akan buta, ini maksudnya. Siapa yang di dunia dulu buta hatinya karena tidak mau belajar agama, ya, maka di akhirat dia akan dijadikan adalah buta dengan buta yang sebenarnya. Kalau di dunia kita buta masih ada yang menuntun kita kan? Pas ada lubang, lompat gitu kan? Lompat lagi ya. Ada yang menuntun kita begitu. Tapi kalau di akhirat sudah tidak ada lagi. Makanya inilah beberapa perkara yang mengharuskan kita untuk belajar agama. Mengharuskan kita untuk belajar agama. Dan Nabi SAW bersabda sebagaimana kita sebutkan tadi, "May yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan jadikan dia paham agama. Maka dekatnya orang kepada agama menunjukkan kebaikan. Ingin pribadi yang baik, lihat pribadi yang dekat dengan agama. Ingin melihat masyarakat yang baik, lihat masyarakat yang dekat dengan agama. Masyarakat semakin dekat dengan agama, maka akan semakin baik. Tidak ada ceritanya akan menjadi masyarakat yang baik kalau tidak dekat dengan agama. Makanya ada program pemerintah namanya menciptakan masyarakat madani. Pernah dengar? Tahu arti madani? Madani itu adalah sebuah sifat masyarakat Madinah. Tahu masyarakat Madinah? Siapa pembinanya? Rasulullah. Sumbernya ilmu. Jadi manusia waktu itu dekat dengan sumbernya ilmu. Apa yang tercipta? Masyarakat yang belum ada masyarakat seindah dan setertib itu sampai hari ini. Makanya orang-orang sekarang ingin menciptakan masyarakat seperti itu. Padahal itu sudah lama, 14 abad yang lampau. 14 abad yang lalu, 1400-an atau 1430 tahun yang lalu. Orang sekarang, orang modern sekarang, bahkan mungkin di atasnya modern yang diistilahkan kalau dalam bahasa filsafat itu postmodernisme ya, sudah di atasnya lagi modern, ya, itu ingin kembali ke masa lalu. Karena ini terbaik, masyarakat terbaik, karena dekat dengan ilmu. Oleh karena itu Nabi mengatakan, khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Sebaik-baik manusia adalah manusia pada zaman saya. Kemudian manusia setelahnya lagi, kemudian setelahnya lagi. Coba perhatikan, manusia yang terbaik pada zaman Nabi. Kemudian setelahnya lagi, setelahnya lagi. Artinya setelahnya lagi ini tidak sebaik masyarakat di zaman Nabi. Nah, artinya semakin jauh orang dari sumber ilmu yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka masyarakat semakin buruk. Kasih logikanya. Pernah lihat mata air? Di kota ada mata air enggak? Pernah lihat mata air? Pernah atau cuma dengar? Kalau cuma dengar itu menjadul betul ini. Ya, itu mata air, kalian. Sumber air. Kalau dia terus berjalan terus, dia semakin kotor. Ya, air berjalan mulai dari mata air terus sampai ke bawah semakin kotor. Semakin ke atas semakin
bersih. Maka kalau orang ingin minum air yang bersih, langsung minum tanpa masuk di di filter seperti orang bikin air galon itu. Minum di mana? Di sumber mata air. Ada orang kan ketika lihat sumber mata air dia langsung minum ya. Nggak perlu disaring lagi karena memang bersih. Tapi semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin kotor, semakin kotor, semakin kotor. Begitulah agama. Kalau mau agama yang bersih, kembali ke zaman Nabi. Artinya agama yang diajarkan oleh Nabi kita terapkan sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa seseorang itu semakin dekat dengan agama, maka semakin bersih dia, semakin baik. Masyarakat, manusia dan seterusnya. Oleh karena itu yang penting kita pikirkan sekarang bagaimana agama ini bisa tersebar di tengah-tengah masyarakat. Mulai dari diri pribadi, masyarakat, ya atau keluarga, mulai dari keluarga di rumah, termasuk keluarga di kampus, mulai dari jurusan ya, mulai dari jurusan, kemudian ke fakultas, kemudian ke seterusnya ke kampus secara umum. Ya, setelah itu dibawa ke masyarakat dan seterusnya, maka insya Allah Indonesia ini akan menjadi tenang. Jadi ketidaktenangan yang ada di negeri ini disebabkan jauhnya masyarakat kita dari ilmu agama. Itu inti sebenarnya. Kalau mau menciptakan ketentraman, ketenangan di Indonesia itu saja. Terjadi korupsi, orang karena jauh dari agama. Ya kan? Terjadinya pemberontakan karena orang jauh dari agama. Terjadinya clash atau masalah di tengah-tengah masyarakat, masalah-masalah sosial, karena orang jauh dari agama. Masa uang 50.000 atau 100.000 orang sudah berani baku bunuh. Ini karena jauh dari agama, tidak paham agama. Kalau dia paham agama, nggak mungkin nyawa masa mau cuma gara-gara 100.000 atau 50.000 bertengkar. Gara-gara orang melamar, uang naiknya kurang 50 rupiah, baku bunuh. Nah, seperti ini muncul di tengah-tengah masyarakat kita. Ya, perkara-perkara yang remeh kemudian menimbulkan masalah yang sangat besar. Ya, dengan istilah sirik misalnya ya, rasa malu dan seterusnya, bunuh saudara-saudaranya dan seterusnya. Ya, terjadinya tawuran di sekolah-sekolah. Ini juga kan membela temannya karena membela temannya. Ini karena tidak tahu agama, tidak paham agama. Oleh karena itu, maka apa yang kita lakukan pada sore hari ini dan mudah-mudahan bisa berkelanjutan terus, apa yang kita lakukan adalah salah satu bentuk usaha kita untuk memperbaiki pertama diri kita. Yang kedua, untuk memperbaiki masyarakat. Ya, dan terkhusus masyarakat yang ada di kampus ini. Yang jelas kampus ini semakin dekat dengan agama semakin bagus insyaallah. Antum juga sebagai pribadi, akhwat atau para muslimah sebagai pribadi semakin dekat dengan agama insyaallah semakin baik. Begitu juga negeri ini. Ya, oleh karena itu, masalah inti di situ. Walaupun bagaimana usaha kita untuk menumpas segala kejahatan, kriminalitas yang ada di negeri ini, kalau tidak ditumpas sampai akar-akarnya akan muncul kembali. Akan muncul kembali. Maka yang kita lakukan selama ini kan cuma memangkas rantingnya saja. Dipangkas rantingnya muncul kembali. Karena akarnya masih subur. Makanya yang penting akarnya dicabut. Ya, yang saya maksudkan adalah bagaimana agama ini menjadi lifestyle ya, gaya hidup masyarakat. Kalau ini sudah tercipta, insya Allah Indonesia akan menjadi betul-betul Indonesia Raya ya, bukan cuma sekedar bayangan saja, betul-betul menjadi Indonesia yang kita harapkan, Indonesia yang dekat dengan agama, yang Nabi SAW menjanjikan siapa yang memahami agama, ya, siapa yang Allah kehendaki kebaikan, maka Allah akan menjadikan dia paham agama. Semakin orang paham agama, maka akan semakin dia dekat dengan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja yang saya sampaikan, dan saya sampaikan mungkin saya tidak bisa lama di sini. 5:30 saya harus berangkat ke BTP, ada pengajian saya di mana, di BTP ya. Insyaallah mungkin ada pertanyaan ya sekitar 5:30 ya. Ini saja, kalau ada benarnya itu datang dari Allah dan Rasulnya, kalau ada salahnya itu datang dari ketidaktahuan saya, dan saya bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.